Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Saudara-saudara yang dikasihi, selamat sore. Hari ini adalah hari raya semua orang kudus. Menjadi orang kudus adalah dambaan setiap orang beriman. Tapi apakah menjadi kudus itu menjadi mudah? Memang tidak mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Kita semua dipanggil di dalam kekudusan melalui jalan hidup kita. Panggilan Tuhan itu konkret dan juga nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Syaratnya adalah tentu melaksanakan kehendak Tuhan dan bertekun di dalam kebaikan Tuhan. Semoga melalui negara ini kita dapat mendapat inspirasi dari para kudus. Mereka bukan orang-orang yang sempurna, tetapi mereka mengupayakan diri untuk hidup di dalam kebaikan Tuhan. Mari kami melalui klarifikasi hari ini kita mengawali juga untuk mendoakan arwah atau jiwa-jiwa yang terkasih yang telah dipanggil Tuhan melalui doa-doa kita selama ekaristi tanggal 1 sampai tanggal 8. Kita juga berdoa melalui doa indulgensi. Klarifikasi hari ini persembahkan untuk memperingati dan mendoakan saudara kita Bapak Paulus Sugianto yang telah dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Kita akan mengawali klarifikasi ini dengan menyalakan lilin jiwa-jiwa terkasih.
Saudara-saudari terkasih, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya berdosa, saya berdosa. Oleh sebab itu saya memohon semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga.
menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang tinggi. Dengan suara nyanyi, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyanyi, mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling takhta itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Pujian-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Demikianlah sabda Tuhan. Oh
Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah, tetapi bagaimana keadaan kita telah belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menunjukkan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu telah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab bersama upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam kenyataan kita sebagai manusia yang hidup di dunia, tentu kita merindukan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Tidak ada di antara kita yang ada di sini yang tidak ingin bahagia di dalam hidupnya. Kebahagiaan itu bisa didefinisikan dengan berbagai macam hal. Mungkin masing-masing orang memiliki tujuan yang sama, tetapi definisi kebahagiaan itu bisa saja berbeda-beda dari kita. Semua manusia tidak terkecuali, mereka yang miskin dan kaya, mereka yang berpendidikan atau tidak, mereka yang tua atau muda, mereka yang tinggal di kota atau di desa, mereka pasti selalu berusaha untuk mengupayakan agar hidupnya itu sejahtera, lahir dan batin. Tapi apakah mudah untuk mendapatkan apa yang disebut dengan kebahagiaan ini, sesuai dengan apa yang kita pikirkan masing-masing? Dalam kenyataan hidup kita sebagai manusia, seringkali kita dibebani oleh persoalan-persoalan yang tidak mudah. Kemiskinan, sakit penyakit, masalah pengangguran, dan sebagainya. Semua membuat orang susah dan menderita, sehingga untuk mencapai kebahagiaan itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa menjadi bahagia itu, menurut catatan Yesus, tidak seperti yang banyak orang pikirkan. Yesus mendefinisikan kebahagiaan itu dengan caranya yang khas, dengan cara yang berbeda,
dari kebanyakan orang. Yesus menyampaikan 8 sifat orang yang diberkati atau yang berbahagia menurut versi Yesus. Dan tentu ini menjadi inspirasi untuk kita. Apakah kebahagiaan yang kita pikirkan itu sesuai dengannya atau tidak? Yesus mengajarkan banyak hal tentang kebahagiaan kepada kita. Tadi ada 8 sabda bahagia yang disebutkan kepada kita. Dan pengertian serta makna bahagia di sini bukan sekedar hanya membuat kita bahagia secara fisik, secara lahir saja. Kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Yesus intinya adalah kebahagiaan di dalam perjumpaan dengan Allah. Kebahagiaan adalah melihat Allah, union with God, bersatu hati dengan Allah. Di dalam bersatuan hati dengan Allah ini kita dipanggil untuk terus-menerus melaksanakan apa yang dikehendaki Allah, menjadi murah hati dan seterusnya. Sabda bahagia yang jumlahnya 8 ini harus kita resapi secara konkret di dalam hidup kita agar kita sungguh-sungguh mengalami apa yang disebut dengan union with God. Mari kita bersama. Mari kita berdiri, kita bukan cuma percaya kita dengan mengucapkan syahadat bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, yang mengatakan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat Dia pada hari ketiga dan kemudian para ulama, yang naik ke surga bersama Bapa yang Maha Kuasa, bersediakan tempat bagi kita yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, ampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang memanggil kita semua ikut serta dalam kemuliaan-Nya. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Bapa mendampingi para pejabat gereja agar menjiwai umat dan membimbingnya dengan semangat para kudus yang telah mendahului kita. Marilah kita mohon. Bagi para penanggung jawab di dalam masyarakat, semoga Bapa menerangi para pemimpin agar menyadari kekurang tugas mereka dan semakin giat berusaha menunaikannya dengan segala kemampuan dan pengabdian mereka. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang lemah dan menderita, semoga Bapa memberi kekuatan dan memberkati mereka yang lemah, serta yang menderita sehingga merasa terhibur karena menikmati bantuan dan pertolongan yang diterima dari mana saja. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, semoga Bapa membimbing kita agar kita saling mendukung dan saling membantu dalam perjalanan menuju langit dan bumi baru. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, Engkau menjanjikan hidup kekal kepada kami. Dengarkanlah doa permohonan kami dan doa kami dalam perjalanan menuju cita-cita yang telah diwakilkan oleh Kristus dan dijalani oleh para kudus. Dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Oh,
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami bawa kepadamu untuk menghormati semua orang kudus. Kami percaya bahwa mereka sudah menikmati hidup abadi. Semoga kami merasakan keprihatinan dan bantuan mereka untuk keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Kau memperkenankan kami merayakan doamu Yerusalem surgawi Bunda kami. Di sana saudara-saudari kami yang sudah berhimpun di sekitarmu bersama-sama memuji Kau untuk selama-lamanya. Kesana juga kami para saudara melakukan dengan penuh iman dan bergegas dengan riang gembira sambil bersuka cita atas anggota-anggota gereja yang sudah Engkau muliakan dan Kau berikan kepada kami sebagai teladan dan penopang kerakunan kami. Dari sebab itu bersama laskar malaikat dan rombongan orang kudus, kami sesuara mengagungkan dan memuji Engkau dengan bernyanyi. Segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan junjungan roh, agar bagi kami dari tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan bebas, Dia mengambil roh dan sambil mengucap syukur Dia mengesahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Marilah mengatakan misteri iman kita. Sambil mengenakan doa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami bangga layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba teristimewa saudara kami Paulus Sukianto yang telah terpanggil 100 hari yang lalu dari dunia ini ke akhirat. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kehidupan kita. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit teristimewa, jiwa-jiwa terkasih yang kami doakan melalui lilin bernyala ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami berterima dalam pembagian abadi bersama Santa Kawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Pembelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan beserta memuji dan memuliakan Kau dengan penangkalan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan penangkalan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk berjalanlah kita dan lurus ajarannya, maka berdoa kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sekiranya memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami dapat dikuatkan oleh firman belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai-Mu tinggalkan bagimu, damai-Mu berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersama. Terima
saudara yang kami hilangkan sebab Allah yang mengutus dunia. Berbaikilah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tutup darah Kristus. Amin.
Kita doakan doa indulgensi, mohon rahmat agar saudara-saudari kita yang telah dipanggil, jiwa-jiwa terkasih yang dilambangkan melalui lilin bernyala ini, diberikan kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Adil, percaya akan kasih-Mu yang tiada terbatas bersama seluruh gereja-Mu. Pada hari ini kami mohon dengan sangat, lepaskanlah jiwa-jiwa yang nama-namanya kami tulis pada lilin bernyala ini dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankanlah mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia. Dan perkenankanlah mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Bapa yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Darah Kudus, mengampuni dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami menyembah Engkau satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu agar dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum peziarah ke perjamuan di tanah air surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama dan bersama semoga kita semua senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.